kamu tidak hanya kehilangan satu koneksi, tapi juga 10.000 yuan itu. Mulai sekarang, kamu tetap harus bekerja di bawahku. Apakah ini juga keinginannya Duoyo? Tentu saja. Kenapa bisa seperti ini? Dari sudut pandang lain, hal buruk bisa berubah jadi baik. Satu adalah satu, dua adalah dua. Proyek adik adalah keinginannya. Bukan tanggung jawabku. Kantor pusat menganggap itu tanggung jawabmu. Kamu dan yang sama-sama tahu. Jadi, ikuti saja pasar. Kamu masih muda, masih punya banyak waktu. Lagi pula, tidak terlalu rugi. Ini juga hanya adalah ayah. Jangan terlalu keras kepala. Ambil kartunya. Jangan berlama-lama di Beijing, kamu bisa kembali. Anna sudah sampai di Shanghai. Anna tidak tahu, kamu kembali saja. Baik, aku akan pesan tiket pesawat sore ini. Kamu tidak bertanya kenapa. Kenapa? Aku memberi Zihui 10.000 yuan untuk menanggung kesalahan LD untukmu. Dia tidak akan menerimanya. Dia menerimanya, sepertinya kamu sangat mengenalnya. Aku bertahu kamu, bari-bari tanya. Lebih sederhana dan langsung daripada yang kamu bayangkan. Xiao Duo, Sudah kembali. Xiao Zhou mana? Pergi belanja sayur. Tidak. Myanmar. Sebentar lagi kita bisa masak buah hidangan sederhana di belakang. Tidak percaya. Besok suruh tukang yang memperbaiki. Aku tidak percaya, membuat lubang saja aku tidak bisa. Padahal baru saja mengisi energi, seharusnya aku penuh tenaga. Aku coba. Berat, hati-hati. Ini membuktikan satu hal, wanita tanpa pria tidak bisa. Apa maksudnya? Apa yang terjadi? Ayo periksa. Jangan injak kacamata. Kamu seorang pria, kok bisa begitu bodoh? Apa hubungannya dengan pria atau bukan? Tidak ada satu kata baik pun keluar dari mulutmu. Ayo, ayo, ayo. Sakit tidak? Sakit. Sakit kok masih jatuh ke lantai? Serungga? Udah, bantu kamu ya. Nggak usah. Cengklem ayah, Zihui. Nggak tenggelam. Hari ini bakal tunjukin kemampuan. Oke, taruh di situ ayah. Mulai ya. Zihui, kamu gak usah ngurusin, biar aku aja. Kamu istirahat. Kalau pakai. Pergi sana. Spray dan selimut udah diganti. Iya, Li Ji yang ganti. Yang lama gimana? Yang lama. Mungkin udah dibuang. Mata mana yang lihat dibuang? Zihui, besok aku mau ke kota Yuan buat tanda tangan asuransi. Ada pesan buat Sutian? Nggak ada. Kamu nggak ada, aku ada. Pengen dia balik?
Oh ya, Zihui, kalian harus lihat ini. Gambaran Licia. Katanya di sini cukup 6 meja. Lalu di bagian itu, katanya taruh beberapa kursi buat tamu ambil nomor tunggu. 6 meja buka restoran apa? Masih antri. Taurilita pokoknya ada alasannya. Alasan apaan? 60 meja aja nggak kebanyakan. Percaya dia? Dia pakai strategi pecah belah, bikin toko bangkrut, orangnya berantakan. Tujuannya tercapai. Kalian mau percaya dia? Aku kan mata elang. Li Jing gak sejahat yang kamu pikir. Coba pikir, kalau aku di posisi Daoli. Strategi pecah belah dipakai, kamu aja nggak sadar. Aku rasa kamu tiap hari pakai strategi pecah belah, ngupas bawang. Pakai dengan tepat nggak? Kalau ada yang mau kena, ya tepat. Zihui, biar aku aja, besok ada pekerjaan. Bayar kerja yang urus. Rusak. Marah nggak kelihatan, rusak besok bisa diperbaiki. Kamu belum bangun ya? Rumah ada tambah 1 sumpit, kurang 1 orang. Kamu nggak sadar? Orangnya mana? Di restoran. Dia besok mau pergi. Aku kasih tahu ya. Aku nggak ada alasan buat manggil dia. Biar dia nggak pergi, aku juga nggak bisa ngomong. Pokoknya, nanti di rumah cuma kita berdua. Restoran ini kamu yang ngurus atau aku? Atau hatimu ada di luar? Tapi kamu bikin aku yang udah tua ini sibuk di rumah. Kamu tenang aja. Sebentar lagi dia balik. Sebentar. Iya, kamu ngomong 1 kali kayak aku ngomong 10 kali. Aku juga nggak maksa kamu. Pokoknya aku udah ngerti. Aku maksa-maksa. Akhirnya aku nggak enak di mana-mana. Saya ya. Aku yang masak. Cepetan makan. Kamu pikir baik-baik, di mana kamu harus tegas. Yang satu ini pergi, yang satu lagi mau ikut Kiwan Cheng nggak? Xiao Duo udah makan 3 mangkok. Kalau masakan aku kayak gini, pasti rezeki lancar. Makan lebih banyak, Zihui. Udah. Aku udah selesai makan. Nggak enak. Enak. Oh ya, besok kita harus tentuin desain renovasinya. Mau taruh 6 meja atau 10 meja? 10 meja udah ditentuin. Kamu bisa tentuin, ngapain marah-marah sama aku? 6 meja aja. Daoli bilang ada benarnya. Jangan ngomong marah-marah. Mereka yang punya restoran lebih berpengalaman dari kita. Besok aku mau ke Yuan Cheng lihat. Restorannya kayak apa sih? Restoran itu punya Sutian, bukan punya dia. Mau pergi ya? Aku mau pulang sendiri. Aku udah kenyang, aku ikut kamu aja. Kebetulan makanannya agak kebanyakan. 6 meja, udah ditentuin. Barang apa yang jatuh? 1 kartu ATM. Cari di dompet. Nggak dimasukin. Ini kan di sini, kamu cuma punya 1 kartu ATM. Bukan kartu aku yang jatuh. Siapa punya? Ada uangnya nggak? Ada. Berapa? 100.000.
Zihui, jangan panik, jangan panik. Bukan ini. Berapa? 100.000. Dari mana datangnya 100.000 ini? Elvekian dan Yan Huoyo yang kasih. Matahari terbit dari barat. Perusahaan ada kasus. Suruh aku jadi kambing hitam buat Yan Huoyo. Sebesar apa kambing hitamnya? Dipecat terus dipecat. Nah 100.000 ini bisa dibilang uang pesangon. Agak sedikit ya. Bisakah nggak jadi kambing hitam? Bisa. Tapi nanti masih harus kerja di bawah Helvekian. Lebih sakit daripada jadi kambing hitam. Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu sial ya? Nah. Masih untung ada uangnya. Kalau gitu tabel rencana 3 tahunmu harus dibuat ulang ya. Kalau sudah direncanakannya harus dilakukan. Nggak diubah. Lalu gimana? Bantu aku mikir dong. Hal kayak gini harus diskusi sama pria. Waktu itu kamu dipecat karena Sutian ada. Dia nggak akan balik lagi. Menyesal sudah melepas dia ya? Besok aku coba cari tahu dulu. Jangan. Kamu nggak bisa selalu menanggung semuanya sendiri. Dari kecil sampai sekarang sudah lewati semuanya. Kamu hari ini nggak pakai sepatu hak tinggi ya, pertama kali kamu keluar nggak pakai. Tunggu aku dulu. Lampu merah, tunggu dulu. Kasih aku. Ke tempat game lagi deh, aku nggak peduli. Sudah jam berapa ini? Hampir jam 11, orangnya belum balik juga. Masalah yang kamu buat sendiri. Kamu masih sempat duduk di sini nonton TV. Kamu masih bisa nontonnya. Xiaoli sudah 10 tahun di keluarga kita. Entah kamu pertahankan dia atau biarkan dia pergi dengan baik. Setelah selesai baru kamu ke Shanghai. Bawa Zhao Zihui pulang dulu. Bersembunyi di rumah nggak ada ide, kamu masih kayak pria nggak sih? Aku nggak mau lihat kamu. Konsumsi di lobi kuartal kedua nggak ketemu. Kak Li, akhir tahun kan pasti dihitung semuanya. Kamu cari-cari, aku ambil. Kayaknya di ruang akuntansi udah nggak ada orang. Ya udah, nggak usah. Kak Li, besok aja deh buat laporannya, kalau nggak pulang. Kak Tian sama Pak Dao pasti udah kesel. Tadi siang tante nelpon nggak? 2 kali. Nanya kamu siang ngapain? Su Qian mana? Nggak nelpon. Tante bilang dia siang tidur. Ambil kalkulatornya. R, kamu pulang aja dulu. Kamu kok datang? Maksud kamu apa? Aku lagi cek laporan sama 11R. Mama bilang kamu mau pergi. Kalau kamu suruh aku pergi, ya aku pergi. Mau bismu? Nggak pergi. Aku cuma ngomong kesal. Pulang. Tante udah tidur? Pasti belum. Aku nggak berani ketemu dia. Aku siang ngomong kesal. Kalau kamu pulang malam, besok pagi ketemu lagi. Besok pagi dia udah nggak marah.
Mama nggak marah. Kalau kamu, Aku juga nggak. aku nggak seharusnya ke Shanghai. Udah pergi ya udah. Kalau kamu mau pergi nggak apa-apa, aku udah bilang, restoran sama tante. Aku bakal tetap kayak dulu. Udah, nggak usah bahas. Udah, nggak usah. Lapar nih? Di rumah ada makanan. Aku mau makan di sini. Oke, Ben. Kamu aja yang jadi koki. Merinjan dikit, Pelin turun in kayak gini. Ngertikom, beau xiao dua. Gimana? Mantap banget. Master Kuan, sekarang kamu udah jadi koki besar. Teknik fotonya masih bagus banget. Kungfu anak-anak. Sudah larut malam, capek nggak? Bahkan kalau disuruh masak 10 meja pun aku nggak capek. Jangan begitu, aku akan kasihan. Ini, itu, kalau suka ajarin aja. Belum pernah ada yang mau belajar sama aku. Dan belum pernah ada yang manggil aku Bao Xiaohua. Mereka manggil aku Bao Zi. Ini nggak sopan. Nggak apa-apa, aku nggak peduli. Tubuh yang kuat bisa bantu laki-laki. Gemuk sedikit juga lebih gampang ngurus anak dan melahirkan. Itu bener juga. Shifu Kuan, kamu punya anak. Kalau begitu, kamu manggil aku Kuandaki aja. Ada yang datang, cepat-cepat. Cara pincernya, cara pincernya. Siapa? Sutian dan Xiao Daozong, Selesai, 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 selesai. kenapa kita harus sembunyi sih? Iya, kenapa kita harus sembunyi? Sekarang keluar juga nggak baik. Kuan Dechi, kamu punya anak nggak sih? Punya. Kalau nggak punya, ngapain aku cerai? Sebenarnya aku iri sama Zhao Zihui. Bukan cuma dia. Tapi juga gadis-gadis yang berjuang di kota besar. Mereka lebih berani dariku. Lebih berani mencoba. Dan lebih bisa berdandan. Seperti yang bilang tante, sebenarnya nggak sepenuhnya marah. Sebenarnya aku juga pernah mikir buat mencoba keluar. Tapi baru aja terpikir. Langsung khawatir banyak hal. Khawatir sama restoran, khawatir sama kamu. Khawatir sama tante. Dan khawatir sama 11R. Jadi, mikir aja udah, nggak usah dilakuin. Nggak ada kemajuan. Anggap aja aku nggak bilang apa-apa. Dia hatiku. Cuma ada kamu satu-satunya laki-laki. Sudah nunggu belasan tahun. Nunggu suatu hari. Bisa menikah sama kamu. Dan seumur hidup. Dari pagi sampai malam. Melakukan hal yang sama. Sampai tua. Aku tidak tahu apakah ini harapan yang muluk.
Jika ini harapan yang muluk. Mungkin memang sudah harapan yang muluk. Kei Shanghai. Aku bertemu Zhao Zihui. Aku bilang padanya. Hello. Aku senang. Kalian berdua baik, aku rela. Jujur saja. Ada niat tersembunyi. Berharap dia bisa melunak dan mengembalikanmu. Enak banget. Makanlah, nanti dingin. Enak. Kamu juga coba. Aku tidak lapar. Makanlah. Aku habiskan semuanya. Bisa habis? Ngapain di sini? Ayo keluar. Jiangon tell you. Gak apa-apa. Tolong. Kenapa kamu penakut banget sih? Quan De Chi. Mulai malam ini, aku tidak bisa menjelaskan. Bukan, apa yang tidak bisa kamu jelaskan? Kamu yang menarikku masuk. Bukan, aku juga tidak bermaksud apa-apa. Kamu tahu apa yang orang lain pikirkan? Tidak ada yang tahu. Kamu tahu apakah Xiao Dao dan Sutian melihat atau tidak? Melihat tapi pura-pura tidak tahu. Kita juga pura-pura tidak tahu. Tidak bisa, aku orangnya jujur. Selalu langsung ke intinya. Tidak perlu, Xiao Hua. Apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Kamu tidak bermaksud apa-apa. Oak, kalau kamu tidak bermaksud apa, aku akan keluar. Lagi pula aku juga tidak peduli. Jangan, kamu jangan pergi. Lepaskan saja. Tante sudah tidur kan? Besok pagi kamu bilang padanya. Engkau mau APA? Bilang kamu gak pergi. Sebenarnya nggak mau pergi juga. Mana ada yang gak mau pulang ke rumah? Kamu gimana? Aku kan di rumah. Kalau gitu aku naik dulu. Tidur cepat ya. Kamu juga. Kenapa belum tidur? Kamu berhasil. Bukan karena kamu yang ngatur di belakang layar. Kamu yang ngatur, jangan salah. Amble. Uangmu sendiri, mau dipakai buat siapa terserah kamu. Jangan taruh di sini. Tidur deh. Udah tidur.
Zihui, tidur cepat ya. Aku besok mau ke Yancheng. Kamu beneran gak ada yang mau bilang? Coba pikir lagi, kalau ada yang kepikiran. Besok pagi bilang ya. Aku tidur dulu. Naga yang muncul tapi nggak kelihatan ekornya. Zhao Zihui. Kamu itu workaholic. Masker. Masukin. Tan Xiao. Gimana? Aku mau pergi dinas. Bilang ke kamu. Kamu pergi dinas ngapain bilang ke aku? Kan Xiao Zhong 2 hari ini mau tinggal di toko. Aku paling cuma pergi 2-3 hari. Jaga diri ya, aku pergi dulu. Matahari terbit dari barat. Anna, mereka jam berapa sampai di Hongqiao? Yanzong seharusnya ada. Aku Elvekian. Yanzong udah sampai belum? Kalau dia sampai, suruh dia datang cari aku. Siang-siang ngapain pakai kacamata hitam? Iseng. Di bawah hotel ada mall, belinya di Beijing. Kamu masih sempat belanja. Nggak sempat, hati gelisah. Lepasin kakmetenya. Cuma beli buat diri sendiri. Buat aku beli apa? Parfum. Nanti kasih ke Zhao Zihui. Buat kamu, ngapain cemburu? Siang ini 2 orang legal dari Anna akan tiba di Shanghai. Mulai memeriksa semua proyek yang ditangani oleh Zhao Zihui.
Cepat sekali. Kasih dia parfum, terus bilang hal-hal yang manis. Keluarkan semua kemampuanmu yang dulu membuat orang senang. Sekarang aku gak bisa ngomong hal yang manis sama sekali. Ini namanya nimpuk orang. Dia udah terima uang 100.000, ini bencana atau keberuntungan buat dia? Gadis itu keras kepala sih. Tapi pas saat-saat penting, dia gak bodoh sama sekali. Kita berdua berhutang budi besar sama Joe. Biarkan dia mulai dari awal lagi cari kerja, mungkin lebih baik buat dia. Setelah kita selesai telepon, aku masih mikir. Lakukan ini tetap salah. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Kalau gitu aku punya cara lain. Cara apa? Dia cinta kamu, kamu nikahin dia. Dia mau. Ngomong sama gak ngomong sama aja. Dia cinta sama pekerjaannya. Buat apa kerja? Cari uang dong? Jangan anggap mereka terlalu idealis. Gadis-gadis sekarang sangat realistis. Benar-benar udah selesai semuanya? Nanti kamu cari dia lagi. Bye Kirken. Casey dia jalan keluar. Tapi hati-hati ya. Jangan balik lagi ke jalan yang sama. Tapi kamu juga gak bakal bisa balik, dia udah punya pacar. Sutian odar pulang kampung, gak balik lagi. APA maksudnya? Gak ada maksud apa-apa. Dia yang bilang. Mesuk. Pak Evi, Kamu datang. aku nanti aja masuk. Orangnya udah datang. Sekarang sarapan, kopi, kue aja gak disiapin. Udah gak mau kerja lagi. Siang ada waktu? Ada. Restoran Milan, di mana? Oke. Kenapa baru datang kerja? Tapi gak apa-apa, siang ini legal dari kantor pusat bakal datang ke kantor. Dia baru aja ngembaliin kartunya. Kartu? 100.000. Kamu udah janji sama dia? Janji makan siang di Milan. Kamu harus tahu di hati kamu sendiri. Siang ini tim hukum akan datang, periksa pembukuannya. Atau periksa pembukuan kalian berdua.
Masih hidup ya? Aku sudah sampai di kota Yuan. Asuransi untuk restoran keluarga kamu, itu pesan ibumu. Tidak pergi. Kamu keluar, aku ada urusan denganmu. Sutian di sini, cepat datang duduk. Tuan, mau pesan apa? Tidak perlu, terima kasih. Apakah itu si iblis dari Shanghai yang mengejar sampai ke kota Yuan? Peng Qian. Zhao Zihui hampir mati, kamu tahu tidak? Apakah kamu laki-laki? Kamu mengambil hatinya lalu tidak peduli. Dia menelan air mata, aku tidak bisa menerimanya. Kamu harus bertanggung jawab. Bagaimana kabarnya? Pura-pura peduli, kalau ingin tahu kenapa tidak tanya langsung padanya. Yang mulia. Kamu percaya kata-kata perempuan? Setiap hari aku bilang pada Xiao Zhong jangan ganggu aku. Sudah, katakan saja padaku bagaimana kabarnya. Kapan kamu tidak peduli padanya? Saat Daoli pergi ke Shanghai. Malam itu dia sendirian, menangis di luar Gang Tongfu sampai tengah malam. Kamu bersamanya. Di depan orang lain pura-pura tidak ada masalah. Aku bangun tengah malam dan melihat tempat tidur kosong. Aku lari keluar gang, lalu melihat dia sendirian menangis di pojok. Belum pernah melihat orang menangis sedih seperti itu. Perusahaan juga mau memecatnya. Kenapa? Proyek Yan Ruoyo dari kantor pusat Paris diperiksa. Dia disuruh jadi kambing hitam. Kenapa harus jadi kambing hitam untuk Yan Ruoyo? Diberi juga kartu ban, uang pesangon 100.000. Jangan. Kamu ke Shanghai dan bilang padanya. Di sini keras kepala buat siapa? Kalau tidak ada hubungannya, dia tidak perlu jadi kambing hitam. Kalau tidak, Yan Ruoyo Elvekian akan marah. Nanti di perusahaan juga tidak akan enak. Ini namanya menindas orang. Yang paling menindas adalah kamu, tidak peduli padanya. Kamu malah hidup enak. Kulitmu jadi lebih halus. Ayo biar aku pegang, biar aku pegang, biar aku pegang. Masih aja macam-macam. Telepon, telepon. Xiaoli ya. Aku nggak tahu apa itu cewek dari Shanghai, keterlaluan banget. Begitu duduk, langsung duduk di depan Sutian. Bahkan megang wajahnya, terang-terangan banget nggak sopan. Kebetulan ketemu. Meilan, kapan aku pernah bohong sama kamu? Cafe 11 Yang, cewek itu juga nggak cantik-cantik amat. Jujur aja nggak sebagus Xiaoli, udah aku tahu. Ya, aku sekarang datang. Kakli, kamu carry aku? Mobo. Jemput tante, ada apa? Zhao Zihui datang.